Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zoins, bagaimana kabarnya? Terima kasih sudah klik video ini. Episode kali ini kita akan coba bahas yang ringan-ringan. Tapi sebelumnya, intro dulu. Kali ini kita akan bahas masalah fenomena otak lagi. Apa itu? Fobia. Sebelumnya, saya mau disclaimer dulu masalah fenomena otak ini sebelum masuk ke topik utama. Fenomena otak adalah berbagai proses dan aktivitas yang terjadi di dalam otak manusia. Ini mencakup segala hal mulai dari reaksi kimia dan elektris yang terjadi di antara neuron dan sinapsisnya hingga respon emosional, persepsi sensorik, dan kognisi. Fobia. Apa itu fobia? Fobia merupakan fenomena otak yang terkait dengan respon emosional yang berlebihan terhadap stimulus tertentu. Fobia adalah ketakutan yang berlebihan dan tidak rasional terhadap suatu objek, situasi, atau aktivitas yang sebenarnya tidak berbahaya. Ketika seseorang dengan fobia terpapar dengan stimulus yang menimbulkan ketakutan, otak akan merespon dengan melepaskan hormon stres seperti adrenalin. Ini dapat memicu respon fight or flight atau freeze, yang merupakan mekanisme pertahanan yang diaktifkan oleh otak untuk melindungi diri dari bahaya. Tapi, pada kasus fobia ini sedikit berbeda. Respon ini terjadi pada situasi yang sebenarnya tidak berbahaya dan cenderung berlebihan, sehingga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Agorafobia adalah ketakutan seseorang yang muncul saat mereka merasa sulit melarikan diri atau mendapatkan bantuan dari siapapun. Ketakutan ini umumnya terjadi di ruang publik atau situasi yang ramai dan membuat penderitanya kerap merasa terjebak serta tidak berdaya. Seseorang dengan kondisi ini cenderung memilih untuk berada di rumah daripada bepergian ke tempat yang bisa menimbulkan rasa takutnya, seperti pasar atau transportasi umum. Selain merasa takut saat berada di ruang publik, penderita fobia ini juga merasakan ketakutan saat berada di luar rumah sendirian. Istilah agorafobia berasal dari bahasa Yunani agora yang berarti terbuka dan phobos yang berarti ketakutan. Saat berada di tempat yang membuatnya merasa takut dan tidak aman, penderita agorafobia biasanya akan menunjukkan serangan panik dengan gejala fisik seperti jantung berdetak cepat, tubuh berkeringat dan gemetar, sulit bernapas, tubuh terasa panas atau dingin, mual, diare, telinga berdenging, nyeri dada, sulit menelan, dan pusing. Fobia atau rasa takut pada ketinggian yang dikenal juga sebagai akrofobia adalah salah satu jenis fobia yang paling umum ditemukan. Meskipun banyak orang yang merasa takut saat berada di tempat yang tinggi, tapi orang yang mengalami fobia ini akan merasa gelisah, cemas, hingga panik ketika berada di ketinggian. Saat mengalami akrofobia, ada beberapa gejala yang mungkin kamu rasakan, seperti lebih berkeringat dari biasanya, nyeri dada atau dada terasa sesak, jantung berdebar meski hanya memikirkan tempat yang tinggi, mual dan pusing saat berada di ketinggian, tubuh menjadi bergetar saat berada di ketinggian, sakit kepala dan rasanya seperti kehilangan keseimbangan saat berada di ketinggian, dan berusaha sebisa mungkin menghindari ketinggian. Cara mengatasi fobia ini dengan pemulihan mandiri, artinya kamu benar-benar mencoba sendiri berbagai cara untuk mengurangi rasa takut atau menghilangkan fobia terhadap ketinggian. Meskipun cara ini jarang berhasil, tapi setidaknya kamu memiliki rasa tanggung jawab terhadap pemulihan dari kondisi kesehatan kamu sendiri. Jika kamu berpikir kamu memiliki fobia atau rasa takut pada objek tertentu, mulailah berbicara dengan dokter yang dapat merekomendasikan ahli terapi yang tepat. Klaustrofobia adalah rasa takut atau cemas yang berlebihan terhadap ruangan sempit dan tertutup. Gejala klaustrofobia dapat muncul ketika penderitanya berada di dalam ruang sempit dan tertutup, seperti terowongan, elevator, gudang bawah tanah, atau alat pemeriksaan MRI. Istilah klaustrofobia berasal dari bahasa Latin claustrum yang berarti berada di dalam ruang tertutup dan bahasa Yunani phobos yang berarti ketakutan. Penyebab klaustrofobia belum diketahui secara pasti, namun penderita fobia ini umumnya mengalami peristiwa traumatis saat masih kanak-kanak. Klaustrofobia dapat menimbulkan gejala fisik dan gejala mental. Gejala fisiknya antara lain badan gemetar dan berkeringat, sulit bernapas atau napas menjadi cepat, mual, nyeri dada, detak jantung cepat, menggigil, sakit perut, mulut kering, pusing hingga terasa akan pingsan, linglung, mati rasa atau kesemutan, dan telinga berdenging. Sementara untuk gejala mental adalah takut kehilangan kendali dan takut pingsan,
Rasa cemas yang berlebihan, sulit mengontrol rasa takut meski sadar bahwa perasaan tersebut berlebihan dan takut kehilangan nyawa. Cara mengatasi fobia ini adalah dengan konsultasi ke dokter ahli, psikolog, atau psikiater, diberikan terapi, dan mengkonsumsi obat-obatan yang sesuai. Thalassofobia adalah jenis fobia yang melibatkan rasa takut yang terus-menerus dan intens terhadap perairan luas dan dalam seperti lautan dan samudra. Fobia ini sebenarnya bukan takut pada airnya, tetapi lebih spesifik berpusat pada badan air yang tampak luas, gelap, dalam, dan berbahaya. Pengidap fobia ini tak sekedar takut pada air yang luas dan dalam, tetapi juga pada apa yang bersembunyi di bawah permukaannya. Istilah thalassofobia berasal dari bahasa Yunani thalas yang berarti laut dan phobos yang berarti ketakutan. Sama halnya seperti jenis fobia lain, thalassofobia juga dapat memicu gejala kecemasan dan ketakutan fisik serta emosional. Gejala fisik umum fobia ini adalah pusing, sakit kepala ringan, mual, jantung berdebar kencang, napas cepat, sesak napas, dan berkeringat. Sementara itu, gejala emosionalnya adalah pikiranmu menjadi sangat lelah, pikiran cemas, merasa terpisah sendiri, memiliki rasa takut akan malapetaka yang akan segera terjadi, dan merasa perlu segera melarikan diri. Cara mengatasi fobia ini pastinya dengan konsultasi ke dokter, psikolog, atau psikiater, pemberian terapi, dan mengkonsumsi obat-obatan dari resep dokter. Coba perhatikan gambar ini. Apa yang kamu rasakan? Merinding? Trypophobia adalah fobia atau rasa takut berlebihan ketika penderitanya melihat pola berlubang, seperti sarang lebah, spons, rongga kayu, dan lain sebagainya. Biasanya penderita trypophobia akan merasa tidak nyaman, jijik, merinding, dan mual saat melihat pola berlubang. Istilah trypophobia sendiri berasal dari bahasa Yunani trypta yang berarti berlubang dan phobos yang berarti ketakutan. Biasanya gejala trypophobia baru akan muncul apabila penderitanya sedang atau telah melihat pola berlubang pada objek tertentu. Gejala yang mungkin akan dirasakan oleh penderitanya adalah gatal-gatal pada kulit, sesak napas, berkeringat, mual, jantung berdebar, pusing, gelisah, enggan melihat kembali pola berlubang tersebut, dan merinding saat melihat pola berlubang. Cara mengatasi fobia ini pun relatif sama seperti fobia pada umumnya, seperti konsultasi ke dokter, psikolog, atau psikiater, pemberian terapi, dan mengonsumsi obat-obat dari resep dokter. Itu tadi sedikit pembahasan kita tentang fobia. Tidak perlu takut sama fobia, karena dengan pengetahuan yang cukup dan dukungan dari teman dan keluarga, kamu bisa mengatasi rasa takutmu yang berlebihan. Sebenarnya masih banyak sekali fobia-fobia yang ada di dunia ini, tapi karena kebutuhan durasi, cukup sampai di sini saja dulu. Kita bisa lanjutkan pembahasan lain tentang fobia di episode-episode selanjutnya. Jika kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, biar kamu tidak ketinggalan video menarik dan bermanfaat lainnya. Serta berikan komentarmu di bawah untuk membangun channel ini lebih dan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah menemani kami sampai akhir, and see you on the next video. Ciao!